Bagaimana caranya agar kita mengamalkan Islam secara kafah, selalu istiqomah dan tidak bosan? Yang kedua, bagaimana agar bisa terbangun untuk istiqomah menjalankan sholat tahajud? Pertanyaan yang kedua ini akad kemarin kalau tidak keliru sudah kita jelaskan panjang lebar bagaimana bisa istiqomah tahajud. Ya, untuk bisa istiqomah tahajud harus diusahakan. Ya, ini saya jawab yang kedua dulu. Harus diusahakan untuk bisa istiqomah tahajud. Salah satu cara usaha kita agar bisa istiqomah tahajud yang terbaik adalah dengan mengetahui keutamaan dari tahajud itu sendiri. Ya, keutamaan dari tahajud, apa yang Allah janjikan bagi pelaku-pelaku tahajud yang istiqomah. Jadi itu sebagai iming-iming kita. Sebagaimana seringkali kita sampaikan, kita ingin bekerja pada satu tempat, biasanya kita mencari tahu berapa pendapatan atau gaji yang akan kita dapat. Nah, itu sebagai iming-iming. Oh, ternyata sekian dapatnya, namun dengan syarat ini. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi, ya, harus syaratnya ini. Hampir semuanya berusaha memenuhi persyaratan sertifikasi tersebut. Tujuannya agar mendapatkan sertifikasi sehingga pendapatannya berlipat. Oh, untuk syarat naik pangkat jabatan harus begini dari A sampai Z syaratnya. Nah, persyaratan itu banyak yang berusaha memenuhi. Tujuannya apa? Biar pangkatnya naik. Kalau pangkatnya naik, maka kesejahteraannya naik, tunjangannya naik, gajinya naik. Nah, itu orang banyak yang kepingin. Maka untuk bisa istiqomah tahajud, keluarkan dulu, hadirkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang telah Allah janjikan bagi pelaku-pelaku tahajud yang istiqomah. Setidaknya ada 4 itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pertama, diangkat derajatnya ke tempat terpuji. Diangkat derajatnya oleh Allah ke tempat terpuji. Ya, karirnya berjalan baik, dengan perkembangan karirnya, ketaatannya kepada Allah semakin meningkat, semakin dekat kepada Allah. Ya, segala kesulitan diberi jalan keluar oleh Allah. Itu, jadi diangkat ke tempat terpuji dunia akhirat. Kalau yang janji manusia saja kita berusaha memenuhi, kepingin, apalagi ini yang menjanjikan Allah. Allah tidak pernah mengkhianati, mengingkari janji yang sudah dibuatnya. Pasti bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa itu ayatnya? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Yang kedua, orang yang tahajud secara istiqomah, janji dari Allah, dia akan mendapatkan bimbingan di setiap langkah aktivitas hidupnya. Maka apapun aktivitasnya, insya Allah lurus karena mendapatkan bimbingan dari Allah. Aktivitas yang mendapatkan bimbingan dari Allah akan membawa dirinya menuju kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, yang ketiga, keutamaan orang yang tahajud dengan istiqomah mendapatkan janji dari Allah, mendapat jalan keluar di setiap masalah. Wa akhrijni mukhraja sidqin, mendapatkan jalan keluar di setiap masalah. Apapun masalahnya, tidak tunggu lama, selesai, karena Allah yang menyelesaikan masalahnya, Allah yang beri jalan keluarnya.
Kemudian yang keempat, janji Allah bagi pelaku tahajud yang istiqomah, waj'alni min ladunka sultanan nasira, mendapat perlindungan dari Allah. Setiap kali diganggu oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Pekerjaannya diganggu, berusaha untuk disingkirkan, berusaha untuk diturunkan, berusaha untuk ini difitnah agar diganti, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka Allah akan beri penjagaan. Ya, bisnisnya diganggu orang, dielek-elek dan lain sebagainya, persaingan tidak sehat, dijloki harganya, dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Orang ngejloki rego tidak masalah, orang memfitnah dagangannya tidak masalah, dikatakan tidak orisinil tidak masalah, dikatakan banyak campurannya tidak masalah, wong aslinya buktinya itu asli, 100% gula asli. Orang yang benci ingin menghancurkan usahanya, maka Allah akan gagalkan, karena Allah akan memberikan perlindungan kepada pelaku-pelaku tahajud yang istiqomah. Nah, ini dipahami syarat untuk mendapatkan ini, maka tahajud dengan istiqomah. Tentu kita akan berusaha semaksimalnya untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah ini. 4 hal terkait dengan pelaku-pelaku tahajud yang istiqomah. Itu yang jawaban yang pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bisa menjalankan Islam secara kafah dan istiqomah? Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Hari diingat kembali, Ustaz. Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, biar bisa kafah, cara pertama, ya, jangan ikuti langkah-langkah setan. Itu Allah sudah beri solusinya. Ya, dengan tidak mengikuti langkah-langkah setan, itu berarti memperlakukan setan sebagai musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Memperlakukan setan sebagai musuh berarti tidak mengikuti apapun langkah setan. Setan itu punya banyak langkah dari A sampai Z. Lah, dari A sampai Z ini jangan satu pun yang kita ikuti. Kalau kita mengikuti satu saja langkah setan, maka akan meremen, sehingga kita akan mengikuti langkah-langkah setan yang lain. Maka setan itu selalu memberikan bisikan yang buruk. Dan insya Allah setiap dari diri kita pernah merasakan itu. Bahkan mungkin sampai detik ini, dalam hati kita merasa ada bisikan yang buruk. Mau beramal soleh hari ini, ada bisikan setan. Mungkin tadi kita mau sholat duha, setan yang bisiki, wah duhane masih sampai nanti. Jam 8 kita mau berdiri sholat duha, wah nanti saja jam 9, wah nanti saja jam 10. Terus mundur seperti itu sehingga hilang waktu duha habis. Nah, nanti mungkin setelah sholat zuhur kita mau sholat rawatib, setan juga bisiki, yang penting kan hanya wajibnya. Rawatib itu kan hanya sunnah. Nah, sunnah itu kamu kerjakan dapat pahala, tidak kamu kerjakan tidak dosa. Wes yang penting wajibnya kok rasa nganggo rawatib, tidak usah pakai rawatib. Mau sedekah, bisikan setan. Nah, kok sedekahnya banyak sekali, dikurangi wae. Anakmu butuh makan, anakmu butuh biaya sekolah, kamu istrimu butuh ini butuh itu, sehingga tiba-tiba merasa iman. Itu bisikan-bisikan setan yang tidak menginginkan hamba Allah itu untuk beramal soleh.
untuk menjalankan aturan Islam secara kafah, maka akan terus bisikan setan itu ibarat ranjau, sedang jalan yang lurus itu terbentang luas, satu itu lurus. Nah, untuk meniti jalan yang lurus menuju surga ini akan ada ranjau-ranjau dari setan. Nah, ranjau itulah bisikan buruk yang mengajak kita menyimpang dari jalan Allah. Sekali kita terperangkap dalam ranjau setan, termakan oleh bujuk rayu setan, sangat ada peluang meremen sehingga kita mengikuti bujuk rayu setan yang lain. Sehingga lama-lama aturan Islam kita abaikan, sehingga tidak bisa kafah. Memang kafah dalam aturan Islam yang kafah ini ya meliputi seluruhnya, termasuk mengikuti hukum yang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Sunnah. Nah, dewasa ini tidak bisa kita untuk menjalankan hukum yang ada di dalam Quran, ada dalam Sunnah. Kita tidak bisa. Orang yang berzina dicambuk, yang sudah nikah berzina dirajam, yang mencuri potong tangan. Kita terbatas, tidak bisa menegakkan hukum itu karena Indonesia memang tidak menganut hukum Islam. Maka semaksimalnya fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u, semaksimalnya kita menjalankan perintah Allah ini. Itu semaksimalnya. Nah, bagaimana biar bisa istiqomah? Lah, dipahami dulu istiqomah itu apa. Kemarin juga sudah kita jelaskan. Istiqomah itu ya, ada tambahan ista, sebelumnya itu koma yakumu, koma itu tegak dan lurus, kemudian ditambahi ista menjadi istaqoma yastaqimu istiqomah. Istiqomah itu sifat. Segala sesuatu yang ditambahi dengan ista itu menunjukkan adanya usaha dari diri seseorang. Nah, kalau tadi ingin menjalankan Islam secara kafah, tidak malas, bangun tahajud biar bisa istiqomah, maka ada usaha dari dalam diri kita, berusaha untuk mewujudkan itu. Mewujudkan apa? Mewujudkan ketaatan kepada Allah. Itu namanya istiqomah. Istiqomah itu bukan hanya rutinitas kita lakukan terus menerus, bukan. Di samping memang kita lakukan secara kontinu, maka akan ada usaha yang kuat. Kalau tidak ada usaha, baru niat tok, tidak dilakoni, ya tidak pernah terjadi. Niat pengen tahajud setiap malam, tetapi alarm berbunyi dimatikan, masih ada alarm berikutnya. Pasang alarm jam 2, berbunyi dimatikan, masih ada alarm setengah 3. Alarm setengah 3 berbunyi dimatikan, masih ada alarm jam 3 kurang seperempat. Alarm 3 kurang seperempat berbunyi dimatikan, masih ada alarm jam 3. Alarm jam 3 berbunyi, masih ada alarm jam 3 seperempat, masih ada alarm setengah 4, masih ada alarm jam 4 kurang seperempat. Akhirnya, waduh, wis cedak subuh. Akhirnya setan berbisiki, sudah besok saja, daripada kamu sekarang sholat kemerungsung, padahal sholat itu kan harus khusyuk, harus tumak ninah. Nah, ini sudah mendekati waktu subuh, kamu sholat nanti akan tergesa-gesa, tidak tumak ninah, tidak khusyuk, bukan pahala yang kamu dapat, malah mendapatnya dosa karena mempermainkan sholat. Setannya bisiki begitu. Sudah besok saja, besok tidurnya lebih risik, lebih awal, biar nanti sepertiga malam biar bisa bangun untuk tahajud. Nah, itu kan pinter setan bisiki. Wes toh yakin, setan dengan menungsa itu luwih pinter setan. Luwih pinter setan. Jangan merasa saya tidak mungkin tergoda oleh setan. Jangan punya perasaan seperti itu. Nabi Adam saja tergoda, apalagi kita. Ya, dulu Nabi Adam pernah melakukan satu kesalahan karena terbujuk rayu oleh bisikan setan, memakan buah larangan. Kemudian mendapat
sanksi dari Allah dan bertobat, diterima tobatnya oleh Allah. Apalagi kita nabi bukan, rasul bukan, gawe dosa sik bendino, ngono kok punya perasaan tidak mungkin terganggu oleh setan. Setan itu lebih pintar daripada kita. Hati-hati, perlakukan setan sebagai musuh, jangan perlakukan setan sebagai teman setia. Di samping itu, yakini bahwa agama ini mudah. Nabi kita ngendika begitu, inna dina yusrun, agama ini mudah. Kalau mudah maka jangan dipersulit. Karena Nabi kita juga bersabda, wala yushadda hadzal dina ahadun illa ghalabahu. Oke, sebentar lagi, waktu cukup, tidak apa-apa. Meskipun demikian, agama ini mudah. Kalau mudah jangan dipersulit. Karena barang siapa yang mempersulit dalam urusan agama ini, pasti ia akan dikalahkan. Dikalahkan apa? Wong menyulit-nyulit agama sehingga dia mau mengamalkan agama ini menjadi berat. Sedangkan agama ini diturunkan bukan sebagai beban, namun sebagai petunjuk. Lah, agama ini mudah. Kalau ada orang yang mempersulit agama, dia pasti akan dikalahkan. Dikalahkan dalam arti dia merasa agama ini menjadi beban, menjadi berat sehingga tidak mau mengamalkan agama. Karena merasa berat, merasa terbebani dengan agama ini. Harus sholat, harus zakat, harus puasa, harus ngomong yang baik, harus berbuat yang baik. Kalau itu semuanya merasa dia menjadikan bebannya, maka tentu dia tidak akan dengan senang hati melakukannya. Maka perintah Nabi, fasadidu, berlaku luruslah dalam agama. Waqaribu, berlaku wajarlah dalam beribadah kepada Allah. Wes rasah ditambah, rasah dikurang. Berlaku wajarlah dalam menjalankan agama ini. Bagaimana? Ya jangan ditambah, jangan dikurang. Karena agama ini ya wes pas seperti ini dari Nabi. Ini yang ditinggalkan oleh Nabi kita. Wa absyiru, dan berbahagialah, wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'im minad duljah, dan bergembiralah, wa absyiru, bergembiralah menjalankan agama ini, jangan merasa terbebani. Berkata baik, ya kita berkata baik dengan penuh kegembiraan. Jangan merasa terbebani, wah dadak ngomong jujur, wah ora oleh fitnah. Maka kita berkata jujur dengan perasaan penuh gembira. Dan mintalah tolong pada Allah di waktu pagi dan sore dan sedikit di malam hari. Artinya minta tolong terus, pagi, sore, malam, pagi, sore, malam, pagi, sore, malam, minta tolong kepada Allah. Insya Allah dengan begitu akan bisa istiqomah di jalan Allah ini. Kita menjalankan agama terasa ringan, tidak terasa berat, tidak terasa terbebani. Semuanya kembali ke dirinya masing-masing, tinggal mau berusaha atau tidak. Kalau mau berusaha, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Tetapi kalau tidak mau berusaha, mulai saja belum, tangeh lamun mau istiqomah, maka dimulai. Setan itu lebih mudah menggoda manusia yang randang mulai-mulai. Kalau manusia itu beramal soleh kok tidak mulai-mulai, setan itu lebih mudah menggoda. Dengan ongkang-ongkang kaki saja berhasil. Misalkan tadi mau tahajud, setan cukup dengan ongkang-ongkang kaki. Loh, malam-malam hujan kok mau bangun tahajud, dingin loh. Nanti kamu wudhu dingin, sakit nanti. Belum lagi gigimu linu-linu loh kalau terkena air dingin. Sudah cukup dengan begitu sudah ngelokro kita, karena tidak segera dimulai-mulai. Nah, meskipun ada bisikan itu, lawan, jangan dituruti. Oh ini bisikan setan, saya harus kalahkan karena setan itu musuh bagi saya.
Maka bangun gerigah, bangkit berdiri di tengah dinginnya malam, tetap bangun. Tetap bangun di tengah dinginnya malam, ambil air wudhu, munajat kepada Allah. Lah nanti kalau sudah mulai begitu, setan semakin berat menggoda. Paling tidak kalau kita amal soleh itu berlari, karena istiqomah kenceng, setan bisikan apapun tidak digubris. Setan kok nek mau godo, paling tidak ya lari, orang mengongkang-ongkang kaki. Tidak cukup lagi, oh adem loh, sudah tidak mempan. Sudah tidak mempan. Kalau belum kita mulai, hanya dengan bisikan dingin, kamu masih ngantuk, kurang tidur, besok kerjamu piye nek kamu kurang tidur nanti sakit. Nah, kalau belum mulai dengan bisikan itu saja sudah terperangkap kita ke dalam ranjaunya setan, sehingga mau beramal soleh jadi males, berat, beban. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ada lagi, monggo.